Pertama, ada tugas kewajiban kita sama Allah, ada tugas kita kewajiban dengan kerja, ada juga deal-dealan kita dengan keluarga. Jangan ada satu hak yang tinggal. Jangan kamu sibuk cuma ngisi uang saku, tapi lupa kamu sibuk meninggalkan saku pahalamu. Jangan kau sibuk menghabiskan waktu untuk kerjamu, tapi sayang istrimu, anak-anakmu tidak dapat perhatian. Semuanya punya deal-dealannya, tolong dipegang masing-masing. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin ibn Abdullah wa alihi wa sahabah, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca sama-sama. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim. Yang saya banggakan pimpinan Linggau Pos Brother atau Linggau Pos Group, akanda kami yaitu Bapak Haji Solehin. Belum? Oh, ya. Anggapnya sudah. Dan semua rekan-rekan yang tergabung dalam Linggau Pos Group ini, mudah-mudahan semuanya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbicara tentang kehidupan, baik kehidupan dunia maupun akhirat, ada 4 hal yang memang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah deal, yang kedua adalah real, yang ketiga adalah loyal, yang keempat adalah adil. Saya ulangi lagi 4 hal tadi apa? Deal, real, loyal, dan adil. 4 hal ini ada hubungannya dengan dunia maupun dengan akhirat. Berbicara yang pertama, deal. Hidup ini tidak lepas dari deal-dealan. Suami istri, deal-dealan. Kerja, deal-dealan. Surga, deal-dealan. Neraka, deal-dealan. Bisnis, deal-dealan. Ya. Begitu juga dalam urusan apapun. Kamu yang perempuan, jangan galak dengan lanang yang hobi tidak dengan deal-dealan. Ini yang galak bikin PHP hidup. Ngomong cinta, ngomong sayang, tapi tidak lamar-lamar, tinggalkan lanang saya. Ini tanda hidupnya tidak bakal jelas. Berapa banyak wanita jadi korban gara-gara laki-laki yang tidak punya kata apa? Deal. Ya. Jadi kalau ada Tino, Pak Solihin, yang digantung oleh lanang, sebenarnya tidak salah lanangnya, tinonya lolo. Ya. Kenapa? Hidup ini harus jelas. Deal, galak begawe, deal, tidak galak begawe, deal. Nah sekarang Allah menawarkan deal-dealan. Ente mau surga enggak? Ini deal-dealannya. Orang yang bekerja di Linggau Pos ini, dalam deal-dealannya ada SOP-nya. Jam kerjanya, jam pulang kerjanya, target kerjanya. Wartawan ada targetnya, ya. Galau-galau ada targetnya. Nah kalau kita tidak dengan deal hidup ini, inilah akan menjadi kekacauan hidup kita. Mohon maaf, kalau boleh tahu tanya sama Mas Aan, kerja di kantor ini dari jam berapa sampai jam berapa? Jam 8 sampai jam 4. Wartawannya 24 jam. Wartawannya 24 jam. Sibuk keliling sana kemari cari informasi. Allah deal-dealannya mudah. Sholat 5 waktu. 1 sholat 5 menit. 5 kali 5 25 menit. Lebih lama kerja wartawan daripada sholat dengan Allah. Puasa Ramadan berapa lama puasa Ramadan? 30 hari. Kalau Kak Solihin ngomong 30 hari sesat. Sesat ya? Sesat. Oh, iya. Kita puasa tuh cuma dari pagi sampai sore.
malam nguntap kalau kamu ini hati-hati kita puasa 30 Oh hari. iya tadi. Iya, Ramadannya 30 hari, tapi puasanya berarti kalau Ramadan 30 hari, Allah cuma minta kita secara deal-dealan 15 hari. 11 bulan lebih Allah minta kita terserah kamu nak makan jam berapa. Tak ada deal-dealan dengan Allah. Puasa beda sanggup. Saya pernah ceramah di Brimob. Jiku salut saya dengan wong Brimob. Ditabok siap, dicaci maki bosnya siap. Push up sehari 200 kali. Lari maraton puluhan kilo. Puasa tak sanggup. Ya Allah. Untuk apa otot sebesar kepala? Terawih 20 rakaat bahkan 8 beda sanggup push up 200. Nah, jadi payo mikir masaan mendak puasa. Payo mikir kalau kita urusan sholat 5 menit beda ndak sanggup tuh. Yang ngedit, yang layout berapa lama duduk di depan itu. Tapi urusan sholat kok tidak sanggup. Mohon maaf, jangan tersinggung. Tersinggung boleh angkat kaki. Kenapa? Hidup ini deal-dealan. Apalagi deal-dealan suami istri itu paling dak kati batas. Dak kuat cerai. Jangan main-main. Makanya istri sama suami hati-hati. Bukan mudah. Berapa tahun Kak Solihin nikah sudah? Bukan berapa kali, berapa tahun sudah pernikahan? 20-an lebih. 20-an lebih. 20-an lebih ini kalau jadi laki-laki tidak punya prinsip deal, selesai. Jangan seperti pernikahan zaman sekarang. Makanya ayahanda kayak Haji Saiful Hadi maaf ya ngomong, "Mi, nak nikah nak?" Iya ya. Pegang dealnya kuat-kuat. Kenapa? Kalau orang nikah berdasarkan kecocokan, berapa banyak nanti kalau sudah nikah banyak yang tidak cocok. Tanya sama Kak Solihin. Tidak cocok kalau sebenarnya. Banyak yang tidak cocok dalam kehidupan pernikahan. Mulai macam-macam yang terjadi dalam pernikahan. Enak Kak Solihin ya. Tuh, jangan cengir tuh iyo. Makanya dalam pernikahan kalau tidak deal, tidak sanggup dapat masalah. Hidup ini tidak lepas dari masalah, makanya harus siap dengan permasalahan itu. Makanya kata Imam Ibnu Athaillah, la tastaghrib, jangan aneh kalau akan terjadi sesuatu hal yang tidak cocok dengan kita. Mau menikah harus deal ini kuat, bukan main. Apalagi kerja di linggau posin, sudah tahu kondisi saya ini. Kalau tidak deal kuat, minggir. Tidak usahkan jauh-jauh. Saya punya pondok, ngurus pondok ayah. Wah itu kalau tidak deal-dealan kuat kabur melihin. Apa? Salah dikit santri datang wong tua setrek. Lebih baik 9 hektar ari salah tuh kalau dibanguni hotel. Wow, keren. Aku penyambut yang bagian perempuan-perempuannya. Wah, copot imaman. Lebih enak. Tapi kalau ngurus santri, pagi-pagi jam 4 lah bangunin santri. Santri ini lemak menurut Allahu Akbar, naik pucuk pelapon. Lemak menurut, bukan main, ngejarnya tuh. Santri menurut, enak. Waktunya azan ke masjid, ya. Waktunya makan, makan. Waktunya belajar, belajar. Kamu tahu dewek, santri becarian gitu nyari sana. Apalagi yang lanang, ini model-model mainnya lah banyak kena tabok ini. Ya. Wah, bukan mudah dedek santri itu. 900 orang di pondok itu, berbagai macam aneka sikap. Ibu-ibu yang sudah punya anak ngurus 3 anak bepening malah aku pusing 900. Apalagi ada pondok pesantren yang sanggup menerima pondokan santri dari SD. Bayangkan dari SD. Kita yang dari SMP yang tidak ngurus kemeknya, yang tidak ngurus kencingnya, apalagi tahun pertama aku balik 2006 2007 nengok santri kencing dari pojok lantai 2. Kalau deal tidak kuat tinggal dakwah. Mohon maaf, jangan dikira ceramah ini selalu ada senangnya. Berapa kali kita menghadapi tidak senangnya dalam dakwah ini. Ceramah saya dengan tegas membantah apa namanya tuh yang haji di Curup itu.
Balik, ada yang tersinggung. Duduk dulu Ustaz, stop, kita ngobrol dulu. Kalau udah mental deal-dealan, roboh. Ceramah di daerah dusun beliaunya. Rata-rata. Balik dari dusun, kita diadang pakai golok. Ya wartawan juga sama. Ya, punya deal-dealan. Nah, makanya kita ini harus deal. Kalau memang kita nak bekerja di sini, deal. Begitu juga kita dengan Allah. Deal-dealannya jelas. Kalau sama Allah tuh deal-dealannya jelas. Bahkan ketengokan. Haji kalau mampu, tidak mampu tidak haji. Zakat kalau mampu, zakat mal. Kalau tidak, zakat fitrah. Ini zakat fitrah di Indonesia tidak selesai rapat. 2,7, 3 kilo. Berat padahal setahun sekali. Ya, tidak usahkan kamu yang buat berita. Dulu tahun berapa tuh Kak? Aku baru balik disuruh gantikan ayah ngisi tanya jawab linggau pos. Kamu yang belum masuk belum nengok wajah kita. Gitu. Inilah dari 2007 ngisi linggau pos ini tanya jawab. Rai kita nih sekarang ini agak gemuk dulu, bukan main kalah King Jong Un. Ya, masa ya. Kita dulu yang ngisi jawaban itu. Namu raya ya kita, padahal kita yang nyawab itu. Rainya ayah kita, kita yang nyawab. Karena kita baru balik dari Yaman. Yang tampil bos. Kalau udah kuat, alangkah lemaknya wong tua kita. Dia yang terkenal, kita yang nyawab. Hah? Nah, makanya hidup ini, wahai dulur-dulurku kalau ayo. Pertama ada tugas kewajiban kita sama Allah. Ada tugas kita kewajiban dengan kerja. Ada juga deal-dealan kita dengan keluarga. Jangan ada satu hak yang tinggal. Jangan kamu sibuk cuma ngisi uang saku, tapi lupa kamu sibuk meninggalkan saku pahalamu. Jangan kau sibuk menghabiskan waktu untuk kerjamu, tapi sayang istrimu, anak-anakmu tidak dapat perhatian. Semuanya punya deal-dealannya, tolong dipegang masing-masing. Nggak badan terkurus-kurusnya ini, nyari apa lah? Nyari deal-dealan tidak pulau dapat. Badan sampai habis, ya Allah dulu aku sih kok ini nah. La ilaha illallah. Amin. Ya. Tidak apa-apa. Aku ngatai dulu aku dewe. Kadang-kadang yang kurusnya lah makannya banyak. Yang kedua, hidup itu harus real. Real apa adanya. Ya. Allah Subhanahu tadi ayat yang pertama tadi apa? Dalam surah Al-Maidah ayat pertama, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Manusia, penuhilah apa yang menjadi akadmu, kontrakmu. Baik kontrakmu kepada Allah, kontrakmu kepada perusahaan kerjamu, kontrakmu kepada istrimu, kontrakmu kepada anak-anakmu, kontrakmu kepada orang tuamu. Kita punya tetangga tuh ada kontraknya pula. Jadi tetangga tuh ada konsekuensinya dalam Islam. Ya, ada konsekuensi, jangan dikira dekati. Dan tetangga itu penting. Kata siapa tetangga tidak penting? Waktu kita meninggal dunia, siapa yang pertama kali taruh itu tenda? Mereka punyalah dulur hebat tinggi itu, paling datang 40 hari, 7 hari. Siapa yang pertama kali nyolati kita? Tetangga kita itu, walaupun kadang-kadang kita bagi-bagi nengoknya lah meluat. Apalagi punya utang, dikit-dikit nang utang, punya utang. Ya, tapi ingat ini tetangga, jangan dianggap remeh. Kita ada kontraknya dengan tetangga. Bahkan kita sesama teman kerja ini ada kontraknya. Maka pegang deal-dealan ini. Nah, oke lah, kadang-kadang manusia itu Kak Solehin paling bisa megang kontraknya di dunia, tapi urusannya dengan Tuhan kadang-kadang tidak bisa. Padahal kontraknya dengan Allah itu sungguh sedikit, ya, tidak banyak. Tidak tahajud. Oke, tidak duha. Oke, bahkan ada sahabat yang nanya kepada Nabi, ya Rasulullah, aku ini sholat cuma 5 waktu, puasa Ramadan, yang halal ku gawe ke, yang haram ku tinggal ke, aku tidak nambah-nambah, itulah masuk surga dah, masuk surga. Tapi syukur-syukur kalau ada yang tahajud, duha, itu tambahan baik. Oke, yang kedua, real, hidup ini harus real. Apa real itu? Nyata, fakta. Ya, kalau kita memang mampu beli mobil, beli. Kalau kita tidak mampu, beli motor. Kalau kita tidak mau beli motor,
naik ojek. Jangan maksa-maksa hidup ini. Awak tak pacak ngaku pacak, awak tak mampu ngaku mampu. Nah ini contoh ibu-ibu nih, banyak yang tak fakta, tak real. Alis tipis dipsulap. Ini kadang-kadang hidup tidak real. Dem, apa adanya. Nak ditebali pakai pensil jadi. Beber nak disulam sampai terdower-dower. La ilaha illallah. Dagu biar Wah, wajib. top hamil lahir. Uji bininya, ngapa mirip waktu aku sebelum operasi? Itulah faktanya. Saya ngomongin santri-santri, ingat, pakailah pakaian yang sesuai dengan dirimu sendiri. Sibuk nengoki iklan. Pas beli baju, pas dipakai gitu, kok tidak cocok? Ya rai kau peta. Rai dia itu agak lancip, bulat. Dem, pakailah jilbab yang sesuai dengan kita. Sama cak kita nih. Wah, nak baju selimpit, perut buncit. Mikirlah. Real baik hidup ini, tidak usah susah-susah. Sama Allah kita tidak bisa bohong. Sama Allah tidak bisa kita bohong. Kita ini tidak mampu, jangan sok mampu. Ya, kecuali sesuatu hal yang bisa kita pelajari jadi mampu. Allah tidak pernah maksa kita untuk menjadi orang yang wajib zakat kalau memang belum wajib zakat. Ini kadang-kadang mampunya beli beras cuma 3 kilo, nak beli beras berkarung-karung. Hidup yang begini inilah yang kadang-kadang memberatkan diri kita dewe. Ya, memberatkan diri kita dewe. Maka aku setuju dengan orang itu, ya sudah. Hidup apa mampunya. Mampu tuh bisa dengan cash, bisa juga dengan kredit. Ya. Tapi ada juga uang yang lah kredit maksa pula. Kreditnya sanggupnya 500. Ini nak nyari yang kreditnya jadi 800. Jangan. Maka hidup ini sudah apa adanya. Maka yang ada di sini kerja, sudah kerjakan real. Begitu juga yang buat laporan real. Kerja real. Sholat itu dengan real, ya, sholatnya benar dan benar-benar sholat. Puasanya benar dan benar-benar puasa. Allah tidak minta banyak-banyak, ya, dalam kehidupan kita. Nah, memang ada beberapa yang kita itu kadang-kadang tidak menampakkan apa namanya fakta dan nyata kita. Contoh, istri kita masak kadang-kadang lemah, ada kak? Lemah. Ini ada pahalanya kata Nabi. Kenapa? Kalau bahasa Nabi ngambil damai, kalau bahasa kita ngeci kepala. Ya, ngeci kepala, ya. Gula kemasinan dia mau lemah. Gula kemasinan dia mau mulai lemah. Kenapa? Karena ya tadi, ya mohon maaf. Ada seorang istri umur mungkinlah sudah 50. Ya, nah, pakai baju secantik mungkin, sebagus mungkin. Ini istrinya sering nanya sama suami, "Cak mau aku kak?" Nah, suaminya menjelaskannya dengan detail. Rai cak 15 tahun, badan cak 20 tahun, dari kaki ke pucuk cak 50. Jadi berapa? Tambahkanlah 50, 25. Itu wow. Ya, kadang-kadang kan seitu. Ya, nah, seandainya sekarang ini sudah zaman banyak orang yang manipulasi datanya, manipulasi kehidupannya. Yang tidak kayo nampak pura-pura kayo, yang tidak pinter nampak pura-pura pinter, yang tidak mampu nampak pura-pura mampu. Kita ini lebih baik ditanya. Ini kadang-kadang mohon maaf, ini terjadi. Kamu nak kerja di Lenggopos, siap, bisa apa? Aku nih pak, bisa apa baik. Pas dites tidak baca apa-apa. Nah ini yang repot, ya. Tapi kalau dia jujur, pak, jujur be aku tidak baca apa-apa. Tapi kalau diajar, insya Allah bisa. Enak. Ini kadang-kadang lah dinjuk gawean, tidak galak pula begawi. Dipanggil, ngapa kau ini lah dinjuk gawe, tidak galak begawi? Aku tuh pengen begawi, pak, dapat gaji tapi tidak capek. Nah ini dia. Ini manusia tidak real dalam kehidupan yang real. Model-model lah ini. Ini bukan cuma di Lenggopos, di kami di Hari Salama itulah. Ustaz, tolong lanjut gawe. Gawe apa? Gawe apa? Baik Ustaz bersih-bersih siap. Dan dinjuk gawe tidak dibersih. Wah, ini kuwong ini tunu tuh lah.
Omongannya tuh dak real. Nak minta gawe tapi jadinya dak galak apa? Begawe. Ada di sini apa yang saya itu? Dado ya? Ya, alhamdulillah. Ya. Takut ado, tapi kalau tengok-tengoknya ada lah dikit 1, 2, 3, 4. Ya. Jangan hidup ini. Kamu galak punya suami yang hidupnya dak real. Ngomong cinta tapi tidak cinta. Ngomong sayang tapi tidak sayang. Ngomong siap tanggung jawab. Aku terus terang punya anak betina, Mang Sering. Udah galak nunjuk ngelanang model ini. Nanggung anak kita. Ya. Nanggung, bukan muda, apalagi anak perempuan. Saya punya istri, ya. Membayangkan bagaimana seandainya ini perempuan dipegang oleh laki-laki yang omongannya dak deal, omongannya dak real. Aku siap membahagiakan dirimu, adek. Wah, kalau ngomong tuh masya Allah ngalai Gunung Semeru, ya, ngalai Gunung Semeru, tapi palsu kan omongan. Gambarnya Pak. Gambarnya Pak. Sama cak foto, pas foto mau acak tingginya, pas nengok lah pendek. Memang kadang-kadang kepalsuan itu melahirkan sakit hati tingkat tinggi. Ya, jadi hidup ini kita harus real, apa adanya. Memang kadang-kadang berita itu mah itu juga real ya real, tidak ya tidak. Semua hal, contoh kita ibadah, ya lagi sholat ya sholat. Gitu. Lagi kita baca Quran. Ada tadi yang dak real juga, Caca megang Yasin tapi tidak baca Yasin. Itu dak real itu. Aduh itu deh. Tapi aku udah galak nunjukinnya. Cacanya megang Yasin tapi tidak baca Yasin. Kalau Yasin megang Yasinnya. Nah. Ya. Ada yang megang HP tapi dia baca Yasin, ada. Ya, ada juga yang seperti itu. Ada juga. Nah, kita apa yang real ini, inilah yang dihadapi. Ya mohon maaf, hidup ini ya Kak Solihinnya tidak bisa semuanya dipaksa-paksakan, tidak bisa. Maka kita berlangkahlah dengan apa yang ada. Ini yang kedua. Ini biar agak cepat dikit. Ya. Karena realnya kamu ini dulu kena makan tuh daripada dengar pengajian. Ini realnya. Ya. Lah kedengaran suara kamu, apalagi yang di pojok dekat pintu tuh. Itu jangan tuh lah aku habis doa kayak icak-icak ngatur piring lah di luar gitu. Yang baju putih. Halo Jung sekarang peace. Ya. Ya. Yang ketiga, apa yang kita loyal. Kesetiaan ini penting. Ya. Dalam segala hal Allah paling senang dengan wong yang setia. Kalau ada yang tidak setia, innallaha la yuhibbul khainin. Nyawa kowe. Allah, lapar nih kamu ini. Innallaha la yuhibbul khainin. Maksudnya sesungguhnya Allah tuh tidak agam, ini terjemahan bahasa kita. Allah tuh tidak senang sama orang-orang yang pengkhianat. Jangan. Istri tidak galak dikhianati suami, suami tidak galak dikhianati istri, orang tua tidak mau dikhianati oleh anaknya, anak tidak mau dikhianati oleh wong tuanya, pimpinan tidak galak dikhianati oleh bawahannya, bawahannya tidak galak dikhianati oleh pimpinannya. Gurunya tidak galak dikhianati oleh muridnya, muridnya tidak galak dikhianati oleh gurunya. Ini ada contoh dikit. Jadi ada seorang guru murid yang dikhianati oleh gurunya. Dia ini cewek. Ketika cewek ini ada punya keluh kesah, ngadu dia ke gurunya. Guru, aku lagi mandi dikintip oleh seorang dari muridmu, wahai guru. Coba kumpulkan semua. Oh, kumpulkan semua tokoh ustadz-ustadz yang biasa kumpul, kalau guru-guru ini kumpul, kalau ada satu yang dituduh, ini nih guru, dia ngintip aku. Kata gurunya, kau ngintip? Astaghfirullahalazim, bertobatlah kau. Sumpah demi Allah guru aku tidak ngintip. Nian kau? Tidak, guru aku tidak ngintip. Ya sudah, kalau memang kau tidak ngintip, apa ucapan yang bisa kau andalkan? Aku tidak kata bukti. Karena wong lanudu aku tidak kata bukti, tidak bisa. Alah kau tuh, aku nengok bayangan kau. Kau nengok wajah aku tidak, tapi aku tengok bayangan kau tuh. Ya sudah, ada satu kalimat sumpah yang aku bisa ucapkan.
Apa kata lanang? Sumpah demi Allah, aku tidak ngintip. Kalau aku ngintip, aku siap dilaknat oleh Allah. Ucapan yang kedua apa? Ya Allah, siapapun yang ngintip kau, tolong sambar petir. Murid teko gurunya kena sambar petir kan? Karena gurunya milu ngintip ternyata. Wah, inilah pengkhianat. Ya. Jangan-jangan pagi tadi yang bayangan tadi guru. Ini aku dapat dari TikTok masalahnya. Malah ke petir 4, kena sambar petir 4 kali pula gurunya. Jeder, jeder, jeder. Hah? Yang murid nyebutinnya ternyata guru. Ya, ini awas. Nah kita ini loyalitas ini penting. Tidak ada orang yang mau dikhianat. Negara ini hancur oleh wong-wong yang berkhianat tuh. Ya. Keluarga kita hancur oleh orang-orang yang berkhianat. Maka loyalitas. Ustaz, loyalitas itu apa tidak boleh ada saran? Harus. Tapi ingat, ciri-ciri wong yang tidak loyal, ada kekurangan dari satu perusahaan atau dari satu kelompok. Dia bukan memberikan saran, tapi dia membuat huru-hara. Adu domba sana sini. Dah Pak Solihin ini kebijakannya tidak benar. Tapi tidak ngomong sama Pak Solihin, ngomongnya sama siapa? Kiri kanan. Nah ini yang tidak benar. Kalau memang dianggap ada yang perlu disampaikan, sampaikan dengan baik. Mohon maaf Kando, kayaknya kebijakan antum itu perlu dipertimbangkan. Ya, kenapa? 1, 2, 3. Dan memang kadang-kadang tidak semua saran ini langsung diterima. Tapi paling tidak jadi pikiran beliau. Apa iya ya? Kebijakan aku ini kurang pantas. Ya. Ayo, bel makan dan ya. Baru yang berikutnya adalah adil. Apa adil itu? Wat syai'in fi maudhi'i. Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Yang jadi karyawan, lakukan tugasnya sebagai karyawan. Yang jadinya atasan, lakukan sebagai tugasnya sebagai atasan. Ya, ini kadang-kadang yang karyawan nak jadi atasan, ya, yang atasan tidak mikir bawahan. Yang jadi bawahan dia menjadi dulu bawahan. Tugas kita layout. Tugas kita bagian ngambil berita. Ini yang nge-layout, ngeritik yang ngambil berita, yang ngambil berita, ngelitik yang nge-layout. Tugasnya sibuklah melakukan tugasnya masing-masing. Yang jadi guru tugasnya ngajar, yang jadi murid tugasnya belajar, yang jadi pengayom tugasnya mengasuh. Ya, kalaupun ada saran, tentu dengan adab dan akhlaknya dengan baik. Nah kita ini harus melaksanakan tugasnya masing-masing. Jadi suami lakukan tugasnya sebagai suami, jadi istri lakukan tugasnya sebagai istri. Kenapa? Suami nak ngambil tugas istri tidak bisa, istri nak ngambil tugas suami juga tidak bisa, tidak mungkin bisa. Kita ini ada kawan kita mungkin ngomong mainnya, aku kalau jadi pimpinan aku caini. Jawab baik. Allah kenapa tidak jadi kau pimpinan? Karena hidup kau penuh dengan kalau. Makanya Allah jadikan kau bawahan, selalu kalau dan kalau. Dia dijadikan pimpinan karena dia ada sebabnya. Hidupnya tidak banyak kalau. Hidupnya banyak waktu diperintah, waktu disuruh, Nih, contoh Pak Solihin, disuruh merintis ini, kadang-kadang kita ini kenapa jadi bawahan terus? Banyak kalaunya. Kau cak ini, nah kalau kaget cak ini, kalau kaget cak itu, kalau kaget cak ini, berhenti, maka tidak jadi pimpinan. Contoh, saya nyuruh santri keliling nyari apa proposal untuk acara Mega Maulid. Siap anak-anak, siap, ya. Ada yang ngomong, nage kalau kita dimarah umat mana? Nage kalau kita diusir mana? Nage kalau kita, nah yang model mah ini tidak akan pernah maju. Nak buka toko kalau kaget tidak laku, Ini wajah kalau ini saja. Ya. Fahmi ingat nian dulu dilatih oleh ayah jalan dari Mazra'illah Marga Mulia itu sampai ke pasar, diwadahi dalam tas, bawa jualan. Ya, apa dia? Jualan. Kalau bangan banyak ego agak-agak
Kaget kalau kau memang dapat cerita, ceritain sama ayah. Dem dalam hati itu, wah anak kiai suruh jualan, mendingan jadi anak petani segala macam. Gini hati kita. Waktu itu kita belum tahu apa dia tujuan di Dede ini. Kelilinglah kita ini. Dapat nih itu. Mereka, mohon maaf deh ya, kami tidak nganjuk sumbangan untuk pengemis. La ilaha illallah gitu. Wah, berasonian itu. Tapi ada juga lagi sedih-sedih ada. Apa tuh dek? Iya bu, jual minyak wangi. Sini. Ibu tengok. Ditengoknya. Sudah ibu beli 2 ya. Ibu senang baunya. Tidak apa-apa. Ibu kasihan tengok kau. Nah, dapat juga itu. Ada lagi yang ngucai kita. Ada pula. Akhirnya seminggu kami main itu anak yatim sama aku dikumpulin kalau sama ayah. Cak mana hasil yang ayah tugas? Ada yang diam, model caku diam be. Kalau banyak jawab. Ya, model kawan aku ada. Oh ternyata ya nyari duit nih sarung. Alhamdulillah ya aku ya Allah, kamu dapat ilmu yang berharga. Nah kita baru sadar. Makanya kita ini kadang-kadang apa hidup tak maju-maju, tidak bisa menempatkan sesuatu. Apalagi hidupnya banyak jika kau apa? Hidupnya jika itulah jadi wartawan takut nanyo. Kenapa? Kalau dia tidak galak nyawab mak mano? Lah nanyo lah dulu. Sama cak aku nih, kalau ceramah sibuk dengan jika dak lekang megang mic nih. Kalau aku ceramah datik dengar mak mano? Kalau aku ceramah datik lucu datik yang tertawa mak mano? Lah pegang dulu mic ini, ceritalah dulu apa yang kita ceramahkan. Tidak akan bisa kita naik mimbar kalau hidupnya kalau. Tidak akan bisa kita memimpin jamaah umroh. Lagi nak sombong pula aku nih. Tidak akan bisa nih pergi ke Hong Kong, pergi ke Cina, pergi ke Thailand kalau hidupnya kalau. Ngeluarin duit be, kalau duitnya tidak tambah lagi mak mana? Nah sudah, ini tidak akan bersedek kawang model main ini. Aku duit cuma 10.000 lah. Kalau tidak balik mak mana? Memang uang itu ketengokan sudah dari sikapnya. Ya, makanya kita ya sudah selagi masih bisa nyemak ini lakukan. Tidak katik pula uang itu tiba-tiba mana ada bayi langsung lahir minta sop. Sop buntut dati. Bayi itu dididik dulu dari kecil. Maka kita kenapa kadang-kadang kita dari bawahan Allah nak ngetes dulu. Kita bisa tak mimpin diri kita saat kita dipimpin. Saya ingatnya setiap pelatihan pimpinan, kalau kepengen jadi pemimpin harus siap dipimpin. Itu bahasa yang standar sekali. Ya. Nah kalau kita nih kepengen seperti itu, insya Allah ada waktunya. Nah kalau kita buat segala macam, masih juga tidak sampai jadi pemimpin yang paling atas, ada satu kata untuk kau, nasib. Nasibnya mah inilah lah berapa kali nyalon tidak jadi nasib ya. Ada calon presiden zaman sekarang tidak jadi nasib ini kadang-kadang masih nak nyalon bulu. Nah tapi hebat memang dia punya prinsip pemimpin. Kenapa? Dia tidak pakai istilah kalau. Memang itu dia bulu. Memang modalnya ada. Nah kita inilah nasib modal dah kati. Ada yang hobi baik. Ya. Hobi nyalon. Nasib dak katik, modal dak katik. Aduh, ya. Yalah, aku udah galak nyinggung-nyinggung itu urusan 2024 kagak. Ya. Yang kukira kamu tahu lah siapa pilihan aku. Ya. Enggak usah disebutkan suaranya. Ala kulli halin 4 ini jadi pelajaran. Deal, real, loyal, adil. Ini dipakai kalau kita jadi suami dipakai, kita jadi pemimpin dipakai, kita jadi bawahan dipakai. Terutama kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, Fahmi bahasakan nasihat ini dengan bahasa ini bukan apa-apa. Ini juga nasihat yang kusampaikan ke guru-guru yang ada di Arisalah. Mohon maaf. Soal ini sekedar sharing saja. Nak didik santri hebat itu harus punya guru yang hebat. Kadang-kadang kita di sekolah ini galak jadi apa? Jadi catatan tahu. Kadang-kadang gurunya yang tidak galak punya murid yang hebat. Saya alhamdulillah sudah 20 santri ku kirim ke Yaman. Aku ingat omongan Gus Dur.
Ciri-ciri wong hebat bisa melahirkan orang hebat. Aku ndak galak ngaku hebat kalau kita ndak melahirkan wong hebat. Maka aku kepengen jadi guru yang nanti aku belajar di Yaman, anak-anak santri aku belajar di Yaman. Ternyata waktu mendidik mereka untuk bisa berangkat ke Yaman harus butuh dengan 4 hal ini. Deal, real, loyal, dan adil. Berapa banyak waktu kita yang kita korbankan untuk mereka. Jadi kadang-kadang murid itu tidak bisa semangat dewek, harus juga dengan semangat gurunya. Dan murid dan guru juga tidak bisa dengan semangat dirinya sendiri, harus juga dengan semangat muridnya. Sama seperti Linggau Pos ini, tidak bisa dengan semangat Pak Solihin baik, tapi harus juga dengan semangat yang ada di bawahannya. Tidak bisa juga semangat yang ada di bawahannya baik, Pak Solihin tidak semangat, tidak jadi. Semuanya harus sama-sama. Ya, ibarat mobil, mesinnya bagus, setirnya mantap, bannya mecot. Nah, ini yang bikin repot ujung Palembang. Model mah ini kata wong Australia, this is the method. Nah, jangan sampai Linggau Pos. Dan aku ngasih semangat sama Kak Solihin, berhentilah dengar wong yang analisa kalau 2000 kg, kalau 2000 kg, Linggau Pos jalanlah. Insya Allah kalau dengan serius nanti akan lahir ide-ide yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai penutup ceramah saya, nasihat Imam Ibnu Athaillah, ma tawaqqafa matlabun anta talibuhu bi rabbika wa la tayassara matlabun anta talibuhu bi nafsika. Sesuatu hal yang kita cari itu tidak akan ada jalan buntunya kalau Mang Solihin bergantung sama Allah. Ya Allah, secara analisa begini, tapi aku yakin kalau memang Linggau Pos ini menjadi salah satu sumber rizki generasi muda Lubuk Linggau, maka berikan kami jalan mak mano Linggau Pos ini maju. Tapi ingat, sesuatu hal langkah akan sulit kalau Mang Solihin cuma mengandalkan diri sendiri, tidak mengandalkan Allah. Maka saya setuju majelis ini ngajak galau-galau. Mang Solihinnya minta sama Allah, galau-galaunya juga minta sama Allah. Ingat, Linggau Pos maju, kita milu maju. Linggau Pos tutup, kita minimal nyari kerja tempat lain. Ya, nah inilah yang dapat kami sampaikan. Mari kita syukuri Linggau Pos ini. Alhamdulillah, Fahmi, Arisalah, apresiasi, merasakan ya banyak kerjasamanya dengan Linggau Pos ini. Ya, termasuk kegiatan pondok, kegiatan apapun tidak lepas dari Linggau Pos ini. Dan alhamdulillah kami sampai sekarang tetap setia dengan Linggau Pos. Tepuk tangan untuk Arisalah lah. Dan salah satu pelanggan baca Linggau Pos ya po, ayahku dewe. Jangan tulah ada katik berita mana berkoran. Wah ya, nah itu alhamdulillah. Lah banyak, mohon maaf yang datang ke kita tuh. Mang Solihin, no, Linggau Pos lah ya. Makanya alhamdulillah kami sangat bersyukur. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mana namanya tadi? Ya. Nama Pak Parno. Pak Parno ya. Haji Suparno Bin Suparno Wonokromo bin Wonokormo. ya Allah, lah keribut nama ini. Wonokromo ini. Oke. Al-Fatihah untuk Pak Suparno bin Wonokromo dan juga buat kakak kami. Wah ya Allah, ini beliau ini ya, Budi Santoso bin Nasib Sugiharto ya. Bagus namanya, Nasib Sugiharto. Tidak tahu kenyataannya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ya Allah, Engkau Maha tahu apa yang akan kami minta ya Allah. Engkau Maha tahu apa yang akan terjadi pada diri kami ya Allah. Tanpa kami berdoa meminta, Engkau sudah tahu ya Allah. Tapi kami sebagai hamba-Mu ya Allah, senang merintih kepadamu ya Allah. Karena kepada siapa lagi kami yang penuh dengan kelemahan ini akan merintih ya Allah. Ya Allah, kami tak sanggup mengandalkan kemampuan diri kami saja. Karena kami sungguh maha tidak mampu ya Allah. Kau yang maha mampu, bahkan Engkau bisa merubah batu menjadi sesuatu. Engkau bisa merubah yang hidup menjadi mati ya Allah. Engkau bisa merubah yang ada menjadi tidak ada. Bahkan Engkau bisa meniadakan yang telah ada ya Allah. Ya Allah, bumi yang sudah ribuan tahun ini saja pada saatnya akan Kau tiadakan.
Ya Allah, Ya Rahman, Ya Karim, kami saat ini berada di salah satu lembaga yang memberitakan kegiatan rakyat, memberitakan kegiatan pemerintah, baik berita yang positif maupun negatif ada di kantor ini. Ya Allah, kami mohon ya Allah, tempat ini menjadi sumber ilmu, tempat ini menjadi sumber berita, tempat ini menjadi sumber inspirasi, dan juga menjadi sumber rizki bagi kami. Ya Allah, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Karim, kami sadar sebagaimana kantor ini tiada, bisa saja bagimu untuk tiada lagi ya Allah. Tapi kami mohon kepadamu ya Allah, demi kasih sayang yang sudah terjalin di kantor ini ya Allah, demi sejarah yang sudah tercatat di kantor ini, kami mohon kepadamu ya Allah, terus langgengkan perjalanan Linggau Pos ini ya Allah, terus langgengkan ya Allah dengan izinmu ya Rahman ya Karim. Saat ini ya Allah, di bawah kepemimpinan kakanda kami Bapak Solihin, dan juga dengan kru-kru yang ada, anggota-anggota yang ada, jadikan ini adalah sumber rizki dan juga sumber kekuatan kami untuk saling menjadi keluarga ya Allah. Ya Rahman, Ya Karim, segala halangan yang ada dalam hadapan kami yakin semuanya akan tuntas kalau Engkau yang menyelesaikannya ya Allah. Beri kami sebab-sebab yang membuat kami sampai kepada tujuan kami ya Allah. Beri kami ide-ide yang membuka kebuntuan kami ya Allah. Ya Rahman, Ya Karim, kami mohon kepadamu ya Allah, mudah-mudahan hidup kami menjadi berkah, tidak hanya menjadi melimpah ya Allah. Hidup kami ya Allah menjadi penuh dengan anugerahmu ya Allah, tidak hanya dengan catatan kekayaan kami ya Allah. Ya Rahman, Ya Karim, mudah-mudahan kami kumpul di sini berkat surat Yasin yang kami baca, hati kami diikat untuk semakin dekat denganmu, terkhusus untuk orang yang kami doakan ya Allah. Mudah-mudahan Kau selamatkan mereka dari api neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf ada kata-kata yang kurang berkenan, terutama kepada Mas Aan tadi lagi nyebut badannya bulog ya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.